Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. Terkhusus di pagi hari ini kita diberi nikmat berupa rahmat dari Allah berupa hujan, namun tidak menyurutkan semangat kita tetap untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam tetap kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Albani rahimahullah taala. Pertemuan kita terakhir kita sudah membahas di gerakan sholat. Tentunya kita awali dengan takbiratul ihram dan juga posisi kedua tangan kita, ya, dan juga kita sudah membahas, ya, tentang pandangan kita ketika berdiri di dalam sholat. Untuk kali ini jemaah kita akan membahas tentang bacaan-bacaan ketika kita sedang berdiri. Di antara yang kita baca adalah yang pertama doa istiftah. Jadi doa istiftah ini setelah kita takbiratul ihram, kemudian kita bersedekap dan kita membaca doa tersebut. Adapun hukumnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Tapi mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa hukum membaca doa istiftah itu adalah sunnah. Begitu. Di dalam kitab ini beliau Syekh Albani menerangkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam membaca istiftah dengan berbagai macam doa. Jadi doa istiftah itu bukan satu. Bahkan terkadang kita di Indonesia ini mencirikan kalau bacaan itu iftitahnya ini, wah ini golongannya organisasi ini. Kalau baca iftitahnya ini, oh ini organisasinya ini. Jadi sama saja, ya. Karena bermacam-macam yang pernah dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi isinya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dalam doa tersebut, mengagungkan Allah dan menyanjungnya. Ya. Jadi isi istiftah itu, ya, terkait dengan memuji, mengagung dan menyanjungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga beliau perintahkan, ya, kepada orang yang salatnya buruk, yang di beberapa kesempatan kita sudah sedikit menyinggungnya. Ada hadis yang masyhur terkenal disebut hadis musii'us shalah. Hadis terkait dengan orang yang salatnya buruk ketika diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salah satu doa yang dibacakan di dalam salat ketika berdiri itu adalah doa istiftah. Kata beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yukabbira. Yang artinya adalah, makasih Pak. Ya. Sesungguhnya salah seseorang di antara kalian itu tidak sempurna, ya, hatta yukabbira, sampai dia bertakbiratul ihram. Jadi kalau ada orang sholat masuk tiba-tiba sedekap, yaitu sholatnya nggak sah. Harus dimulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bahkan sampai ketika kita telat, misal mendapati imam sedang rukuk, kita ingin mendapatkan rukuknya imam pun, kita harus memulainya dengan takbiratul ihram. Baru setelah itu takbir intikal. Jadi tidak langsung rukuk, tidak, tapi takbiratul ihram dulu, setelah itu takbir intikal. Gitu. Lalu setelah takbir beliau menyebutkan wa yahmadallah jalla wa azza,
Kemudian memuji Allah, wa yuthni alaihi, serta menyanjungnya. Yaitu yang dimaksud memuji dan menyanjung Allah ini adalah doa istiftah. Kemudian wa yaqra'a bima tayassara minal Qur'an, setelah itu baru membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang mudah baginya. Jadi urutannya seperti itu ya. Pertama setelah takbiratul ihram Allahu Akbar. Kemudian yang kita baca apa? Doa istiftah, begitu. Tayyib. Jamaah rahimakumullah. Nah, beliau terkadang membaca doa istiftah yang ini dan terkadang yang itu. Artinya tidak hanya satu model doa. Tapi ternyata banyak doa-doa istiftah yang Nabi SAW pernah baca. Di antaranya doa istiftah yang beliau baca, yang pertama adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ini doa yang saya kira nggak asing lah bagi jamaah ya. Allahumma naqqini min khotoyaya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku. Kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas, sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari kotoran. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, cucilah diriku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, es dan embun. Nah, beliau dalam keterangannya membaca doa ini ketika sholat fardu. Ya, baik. Jamaah rahimakumullah, dalam doa ini tadi saya sebutkan juga terjemahannya. Ya. Jadi berisi tentang istiftah, ini berisi tentang doa, permohonan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya benar kalau makna sholat secara bahasa itu doa. Karena memang terkandung di dalam ibadah sholat yang kita kerjakan itu semuanya, hampir semuanya adalah doa. Bahkan Al-Fatihah itu kan termasuk salah satu daripada doa. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, kan itu termasuk doa yang Allah ajarkan kepada kita. Nah, itu yang pertama ya. Jadi Nabi ya membaca doa istiftah ini. Kemudian jamaah rahimakumullah, terkadang beliau membaca doa istiftah yang lain. Dimulai dari wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malikul la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dhanbi faghfir li dhanbi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laysa ilaik wal mahdiyu man hadid ana bika wa ilaik la manja wa la malja'a minka illa ilaik tabarakta wa ta'alit astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang hafal Pak? Yang hafal dapat hadiah. Mumpung ada Mas Dedi nih. Ya, panjang Pak, panjang satu, panjang ya, panjang. Tapi ini pernah dibaca oleh Nabi SAW. Ya. Jadi begitu. Kemudian dan ini ya ada keterangannya bahwa doa istiftah ini beliau baca saat salat fardu dan salat sunnah. Artinya tadi Allahumma ba'id itu kadang dibaca beliau dalam salat fardu, terkadang beliau membaca dalam salat fardu dengan memulai wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh sampai selesai tadi. Ya. Kemudian contoh doa yang ketiga, doa istiftah yang ketiga yang dibaca oleh Nabi seperti doa yang barusan ini panjang.
tapi tanpa lafadz anta rabbi wa ana abduka sampai akhir. Ya. Jadi hanya sampai ya Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Sampai situ saja. Jadi agak pendek ya. Tadi kan terakhir la syarika lahu, pasti hafal nih jamaah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kemudian Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Nah, sampai situ. Ya. Jadi tidak sampai akhir tadi. Kemudian ditambah lagi dengan lafaz Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik, tadi sudah ya. Kemudian yang keempat, contoh doa istiftah yang keempat adalah seperti doa yang sebelumnya, namun sampai dengan lafaz wa ana awwalul muslimina. Itu ya, sampai wa ana awal muslimin. Ya. Jadi yang sering kita baca tentunya ya. Cuman kita awali dengan apa? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah. Kemudian apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda sampai wa ana awwalul muslimin. Baik. Baik. Dan beliau menambah dengan bacaan Allahumma hdini li ahsanil akhlaq wa ahsanil a'mal la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al akhlaqi wal a'mal la yaqi sayyi'aha illa anta. Nah, jadi begitu ya. Baik. Kemudian juga ada doa yang lain ya, doa yang agak ringkas ya. Ini pun pernah dibaca oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuka. Nah, ini doa istiftah juga. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik. Ya. Jangan keliru ya. Astaghfiruka ya. Ataupun doa apa? Kafaratul majlis bukan. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, ini dibaca juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga contoh doa yang lain, istiftah yang lain. Seperti doa ini subhanakallahumma wa bihamdik ya. Namun pada salat malam beliau menambah bacaan la ilaha illallah 3 kali. Allahu akbar kabira 3 kali. Ya. Allahu akbar kabira 3 kali. Ya. Ini tambahan dari subhanakallahumma wa bihamdik. Ya. Nah, itu juga pernah dibaca Nabi. Ya. Kemudian ada contoh bacaan yang lain, doa istiftah lain. Ya, ya ini masyhur nih. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, doa ini doa yang pernah dibaca oleh seorang sahabat dalam keterangan. Dari doa ini maka Nabi SAW sampai bersabda ajibtullaha futihat laha abwabus sama. Saya kagum dengan kalimat itu. Kenapa? Sampai pintu-pintu langit itu dibuka. Ya, dengan doa ini, ya, doa istiftah ini. Kemudian juga ada contoh doa istiftah lain jamaah. Ya. Doanya adalah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Doa ini pernah dibaca oleh sahabat. Keutamaannya apa? Sampai Rasul mengatakan laqad ra'aitu 12 malakan yabtadiruna ayyum yarfa'uhuma. Aku melihat 12 malaikat, kata Nabi, berebut untuk mengangkat doa ini kepada Allah. Ya. Jadi doanya singkat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Awanah radhiyallahu taala anhu. Atau doa yang lain jamaah. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu antal haq wa wa'duka haq wa qawluka haq
Walikauka hak wal jannatu hak wan naru hak was sa'atu hak wan nabiyyuna hak wa Muhammadun hak. Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu anta rabbuna wa ilaikal masir faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru anta ilahi la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwata illa bik. Ya, panjang lagi Pak ya. Subhanallah ya. Saya itu kadang teringat ada seorang mu'allaf yang dia baru mengislamkan diri. Kebetulan kakaknya sudah muslim. Dia nikah karena nikah sama seorang muslimah kan begitu. Tapi Masya Allah dari keislamannya itu dia bukan hanya sekedar muslim kemudian karena istrinya Islam, tidak, muslimah tidak. Tapi dia belajar ya, belajar. Dia menuntut ilmu. Bahkan setiap hari dia di rumah saya belajar baca Quran. Dan kajian-kajian ilmiah, kajian sunnah itu dia ikuti semua. Memang benar-benar luar biasa. Ya berkat dorongan dari istrinya juga. Satu waktu adiknya ikut masuk Islam. Adiknya dia. Nah istrinya karena saking semangat Pak, disodorkan buku sifat sholat Nabi ini. Nah, disodorkan, bingung dia. Suruh baca ini semuanya katanya. Orang saya itu mu'alaf ya. Apalagi ini ada doa istiftah kok panjang sekali Ustaz begitu. Ya. Jadi ceritanya sebelum masuk Islam sudah disodorkan ini. Kan kakaknya bilang, udah kamu masuk Islam yang penting sholat dulu deh begitu. Jangan tinggalkan. Nah istrinya ada inisiatif pinjam buku Ustaz dong gitu. Kayak begitu gini. Dia sodorkan, dikasih penjelasan nanti pertama takbir, setelah itu baca ini. Dia langsung angkat tangan, waduh mikir-mikir dulu masuk Islam. Karena saking panjangnya. Akhirnya konsultasi sama saya, dia datang ke rumah. Langsung saya tembak, sudah langsung Islam aja sekarang. Sholatnya susah Ustaz begitu dia bilang. Akhirnya saya kasih yang paling ringkas. Akhirnya dia senang, ya udah bismillah dia masuk Islam. Ya. Terkadang jangan berikan hal-hal yang berat-berat dulu kepada mereka. Emang kita sendiri aja yang Islam sejak dini kan Pak. Sejak lahir aja kita sudah muslim ya. Ini suruh baca Allahumma lakal hamdu sampai akhir itu saya yakin ya. Nggak ada satupun yang mengamalkan. Ya karena saking panjangnya begitu ya. Tapi ini sebagai keterangan dikumpulkan oleh pengarang kitab ini bahwa Nabi pernah baca doa ini. Begitu. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, contoh doa yang lain ya, dalam riwayat Imam Muslim juga dari Abu Awanah, Nabi juga pernah membaca doa ini. Allahumma robba Jibril ya, wa Mikail wa Israfil. Jadi Jibril itu terkadang dibaca Jibril, kadang Jibril. Nah, kalau dalam Al-Quran itu Imam Asim itu punya dua periwayat. Yang pertama adalah Hafiz, yang kedua adalah Syu'bah. Jadi Imam Syu'bah itu meriwayatkan dari Asim kalau baca Jibril itu Jibril. Kalau di Al-Quran ya. Wa Jibrila wa Mikala dia bacanya wa Jibrila gitu. Tapi kalau Imam Hafiz bacanya Jibril begitu. Ya. Jadi Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haq biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini doa istiftah yang model yang ke-10. Kemudian ada doa istiftah model yang ke-11. Ini paling mudah. Ya. Hanya dengan membaca apa? Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini. Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini. Yang sebelumnya hanya membaca takbir 10 kali, tahmid 10 kali, tasbih 10 kali, tahlil 10 kali. Dan istighfar 10 kali. Dan ini doa yang saya sodorkan kepada mu'alaf tadi. Ini baca ini.
dengan menggunakan ejaan bahasa Indonesia. Yang penting dia mau sholat saja dulu lah. Nah, gitu. Kemudian juga beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minadh-dhiqi yaumal hisab. Ini artinya dalam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesempitan pada hari dihisabnya amal perbuatan. Sebanyak 10 kali. Kemudian contoh doa yang kedua, yang ke-12 adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dzul malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Cuman sampai itu. Ya. Baik. Begini jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa saya mencoba untuk menyebutkan semuanya? Ya sebenarnya saya kasih contoh saja 2 kan selesai. Artinya yang masyhur di kalangan masyarakat kita ini kan kalau enggak Allahumma ba'id, kalau enggak itu ya Allahu Akbar kabira. Cuman 2 itu. Ya. Bahkan 2 itu tuh menjadi Ya, menjadi satu icon ya. Bukan hewan. Iya, yang menyebabkan orang bisa dikatakan oh, ini orang ini dan ini orang ini kan begitu. Jadi begitu. Nah, sebenarnya ini semua doa-doa istiftah yang pernah dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan tadi saya bacakan barangkali ada di antara jamaah yang pernah dengar kok ada orang kok baca ini ya, agar supaya tidak kaget. Ya. Makanya kita coba untuk sampaikan ya supaya kita ini tidak merasa asing dan merasa aneh ketika ada satu perbedaan. Itu yang paling penting. Ya. Sehingga kita bisa memahami oh ya ini memang pernah dibaca oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi begitu. Nah inilah beberapa doa-doa istiftah. Ya silakan pilih salah satu di antaranya. Kemudian Ustaz ada yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara sama sampai akhir. Boleh enggak Ustaz? Baik. Ada 2 pendapat kalangan ulama. Pendapat yang pertama, ya tidak boleh digabung. Salah satunya saja. Karena Nabi hanya membaca kalau enggak Allahu Akbar kabira, ya beliau membaca ini wajjahtu. Itu pendapat pertama. Adapun pendapat kedua, pendapat ini dibawakan salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Diperbolehkan bahkan sampai kita mau membaca doa istiftah dari tadi yang pertama sampai 12 boleh. Kalau hafal Pak kan gitu kan. Ya masalahnya kan karena nggak hafal gitu. Jadi boleh ya membaca semua doa-doa yang pernah dibaca oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibolehkan. Namun kalau kita merujuk kepada apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, ketika Nabi membaca salah satunya, ya tentunya kita membaca salah satunya. Ya berarti yang ini nggak boleh dong Ustaz? Ya boleh. Tapi silakan sholat zuhur antum baca yang ini, sholat asar baca yang lain, itu tidak mengapa. Intinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu doa istiftah. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian bacaan yang berikutnya yang kita baca adalah isti'adah. Ya. Isti'adah itu adalah ta'awud. Nah ini para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa membaca isti'adah itu wajib. Ya dalilnya adalah sebagaimana di dalam Al-Quran ya Allah Subhanahu wa taala berfirman fasta'id ya fasfa'id billahi minasyaitonir rajim ya berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk ya, kita diperintahkan untuk itu. Kata fasta'id ini perintah. Nah kalau dalam kaidah usul fikih itu al-amru yaqtadi lil wujub ya, suatu perintah itu menunjukkan satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi begitu, sehingga ini perkara yang wajib. Nah, namun jumhur ulama, mayoritas ulama menghukumi membaca isti'adzah itu adalah mustahab, sunnah. Ya. Nah, beberapa para ulama yang lain memecah, ya, ataupun membagi antara wajib dan yang tidaknya.
yang wajibnya adalah ketika di rakaat pertama. Adapun di rakaat yang kedua itu sunnah. Gitu. Ya, namun sekali lagi bahwa tidak ada keterangan yang secara pasti terkait dengan bahwa ta'awud ini merupakan kewajiban harus kita baca di dalam sholat. Ya. Sehingga apa yang disebutkan oleh jumhur ulama ini ya seharusnya lebih tepat ya bahwa hukumnya adalah mustahab, dianjurkan. Begitu. Baik, jamaah rahimakumullah, adapun keterangannya di sini bahwa setelah membaca doa istiftah maka beliau membaca ta'awud. Ya, adapun ta'awudnya itu beberapa macam ya, bukan hanya satu macam saja. Terkadang membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, ataupun dengan cara dengan lafaz tambahan a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu juga boleh ya. Ini riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kemudian kadang juga beliau membaca a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Nah, jadi boleh a'udzubillahi minasyaitonir rajim saja, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi atau a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Nah, ya tentu yang mudah ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim yang sering kita lafadzkan begitu. Taib. Nah, setelah itu kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, dan beliau tidak mengeraskan atau menjaharkan suara bacaan ini. Ini yang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, dari Abu Awanah, kemudian Al-Imam At-Tahawi dan Imam Ahmad. Terkait dengan bacaan Bismillah tetap dibaca tapi tidak dikeraskan. Begitu. Nah, setelah itu ya, jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Fatihah dengan memotong bacaan ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ayat demi ayat dibaca. Ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu, ya. Baik. Terkadang beliau juga membaca dengan bacaan Maliki Yaumiddin, mimnya dipendekkan, ya. Kadang Maliki Yaumiddin, kadang dipendekkan Maliki Yaumiddin. Nah, gitu. Ya. Ala kulli hal, penting membaca surah Al-Fatihah, begitu. Baiklah, bagaimana tentang kedudukan surat Al-Fatihah ini jemaah? Surat Al-Fatihah itu ruknun min arkanis sholah. Dia termasuk rukun di antara rukun-rukun sholat. Ya. Jadi kalau rukun sholat tidak dikerjakan, maka sholatnya bisa batal, tidak diterima. Kalau rukun ya, kalau sudah disebut dengan rukun berarti dia wajib harus ya mengerjakannya. Termasuk Al-Fatihah harus dibaca. Nah, di sini ada keterangan terkait dengan membaca surat Al-Fatihah, ya. Dan penekanan harus membaca surat ini. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Awanah bahwa Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab fasa'idan. Yang artinya adalah tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca dalam salatnya Al-Fatihah. Ya. Dalam tambahan lain dan ayat yang lainnya. Ya. Ini keterangan yang pertama. Di dalam lafaz lain beliau juga bersabda, la tujzi'u salatun la yaqra'ur rajulu fiha bi fatihatil kitab.
tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya. Nah, berarti jangan diam saja jamaah. Berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian juga keterangan yang lainnya, suatu kali beliau juga pernah bersabda, "Man shalla salatan," barang siapa yang salat lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab, tanpa membaca surat Al-Fatihah, fahiya khidaj, maka salatnya kurang. Itu diulangi sampai 3 kali oleh Nabi, fahiya khidaj ghairu tamam, yang dimaksud. Jadi ada ketidaksempurnaan di dalam salat. Ya. Jadi begitu. Ya. Ini keterangannya. Ya. Ini riwayat Imam Muslim dari Abu Awana. Beliau juga pernah bersabda menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala, ya, dalam hadits qudsinya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi salat antara aku dan antara hambaku itu 2 bagian. Wa nisfuha li wa nisfuha li abdi. Separuhnya buat aku dan setengahnya buat hambaku. Ya, berarti kalau sedemikian pentingnya sampai Allah membagi untuk dirinya dengan hambanya, ya berarti Al-Fatihah ini harus dibaca. Seperti itu, ya. Baik. Kemudian beliau memerintahkan orang yang salatnya buruk dalam hadis mengenai orang yang buruk salatnya untuk membaca Al-Fatihah dalam salatnya. Ini riwayat Imam Bukhari. Jadi sampai Nabi memerintahkan orang yang Nabi temui salatnya tidak benar nih. Kemudian Nabi suruh mengulang. Irji fasolli fa innaka la tusalli. Salatlah karena kamu belum salat. Nah gitu. Maka Nabi mengajarkan salah satunya adalah untuk membaca surat Al-Fatihah. Gitu. Bahkan beliau bersabda kepada orang yang belum mampu untuk menghafal surat Al-Fatihah. Nah, ya mungkin kasusnya mungkin terjadi pada seorang yang baru masuk Islam misalnya. Maka dia dianjurkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Maka ini boleh. Kalau memang belum bisa atau mampu menghafal surat Al-Fatihah. Kemudian juga ada keterangan yang lain, ya, dari Abu Dawud dan Tirmidzi, ya, bahwa Nabi pernah bersabda, fa in kana ma'aka Qur'an faqra' bih, apabila engkau hafal sesuatu dari Al-Qur'an maka bacalah ayat tersebut. Ini disebut para ulama yang maksud adalah surah Al-Fatihah. Wa illa, kalau tidak, fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu. Kalau enggak bisa ya maka bertahmid, bertakbir dan bertahlil. Ini seperti yang sebelumnya. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, dari berbagai macam keterangan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang menjadi rukun dari rukun-rukun sholat, sehingga dia harus dibaca. Ya, tidak boleh tidak dibaca, harus dibaca surat tersebut. Jadi begitu. Kemudian bagaimana pendapat para ulama terkait dengan masalah membaca surat Al-Fatihah ini? Ya, baik. Pendapat para ulama bahwa membaca surat Al-Fatihah ini termasuk rukun, di antara rukun-rukun surat ini sudah disepakati. Ya, tidak ada perbedaan. Baik itu dia sebagai imam, ya, ataupun dia sholat sendirian. Baik itu jahar ataupun sir. Sekarang yang diperbincangkan oleh para ulama itu ketika dia menjadi makmum. Nah, ketika dia menjadi makmum, maka dalam sholat-sholat jahar ataupun sholat-sholat sir, kalau dalam sholat sir jelas dia wajib membaca Al-Fatihah. Namun yang diperbincangkan oleh para ulama, bagaimana dengan sholat jahar? Dan kapan waktunya kita membaca Al-Fatihah jika memang itu harus dibaca?
Baik. Sekarang kita berbicara tentang perbedaannya terlebih dahulu. Perbedaan ulama terkait dengan seorang makmum. Apakah dia harus membaca Al-Fatihah ataupun tidak ketika sholat jahar? Maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa tidak perlu membaca surat Al-Fatihah. Ya. Dalilnya apa pertama? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Dijadikannya imam itu untuk menyempurnakan sholat kita sebagai makmum. Makanya Nabi perintahkan wa idza kabbara kabbiru. Kalau imam takbir maka fakabbiru, bertakbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Kalau dia rukuk maka rukuklah. Ya. Bahkan sampai ke tahap ketika imam membaca surat maka kita diperintahkan untuk diam. Begitu. Ya. Nah, keterangan ini diantaranya adalah pertama, ada satu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, yang pada awalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan makmum untuk membaca Al-Fatihah di belakang imam pada sholat-sholat jahar. Namun suatu waktu ketika sholat subuh Rasulullah membaca ayat dan merasa terganggu oleh bacaan salah seorang makmum. Setelah sholat beliau bertanya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Barangkali tadi di antara kalian ada yang turut membaca di belakang imam kalian. Kulnya, kami menjawab, na'am. Hadza ya Rasulullah. Ya, tetapi dengan cepat ya Rasulullah. Hadza ya Rasulullah. Qala la taf'alu illa an yaqra ahadukum bi Fatihatil kitab. Beliau mengatakan, jangan kalian lakukan kecuali jika kalian membaca Al-Fatihah. Ya. Fa innahu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, karena tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya. Begitu. Baik. Pertama begini. Syekh Albani, ya, di dalam poin ini, keterangan ini, beliau memberikan poin pertama, bila imam membaca dengan keras, makmum tidak membaca. Otomatis harusnya dalilnya keterangan bahwa tidak boleh dong membaca, ya, apapun di dalam sholat. Namun ini kan penjelasan keterangan terkait dengan surat Al-Fatihah. Beliau menampilkan hadis terkait dengan apa? Dibolehkannya membaca surat Al-Fatihah. Ya. Illa kecuali an yaqra ahadukum bi Fatihatil kitab. Itu yang pertama. Ya. Kemudian selanjutnya Rasulullah melarang makmum membaca Al-Quran dalam salat jahar. Nah, peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah SAW melakukan salat di mana imam membaca Al-Quran dengan suara keras. Dan dalam satu riwayat disebutkan bahwa salat itu adalah salat subuh. Nah, maka saat itu Nabi SAW bertanya, hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan. Adakah tadi seseorang di antara kalian yang membaca Al-Quran bersamaan denganku? Maka ada seorang laki-laki menjawab, iya ya Rasulullah. Ana ya Rasulullah. Qala inni aqulu ma li unazi. Ya. Kemudian beliau bersabda, kenapa bacaanku diganggu? Nah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, kemudian para sahabat berhenti membaca Al-Quran bersama Rasulullah. Bila Rasulullah membaca dengan suara keras, ketika bacaan itu mereka dengar, dan mereka membaca tanpa suara bila imam tidak mengeraskan bacaannya. Nah. Baik. Jadi kalau kita lihat dari keterangan hadis ini, apakah ada keterangan tentang Al-Fatihah? Begitu. Nah, namun Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala menampilkan hadis ini setelah hadis di mana Nabi melarang membaca Al-Quran kecuali Al-Fatihah. Kan tadi sudah kita sampaikan, Nabi melarang kita membaca surat apapun kecuali surat Al-Fatihah. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, ditampilkan oleh beliau Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab ini, seakan-akan bahwa akhirnya Nabi SAW dalam hadis ini melarang semua bacaan untuk dibaca ketika sholat jahar dan imam menjaharkan bacaan-bacaan suratnya. Jadi yang dimaksud itu, kenapa beliau
salah seorang ulama yang mengikuti pendahulunya berpendapat bahwa surat Al-Fatihah itu tidak perlu dibaca ketika imam membacanya dengan keras. Nah, begitu. Ini loh, saya sampaikan ini agar supaya ternyata alasannya begitu, gitu. Ya. Jadi sudah nggak tahu, kok udah tetap ngotot, ya enggak harus dibaca, ya enggak. Ini hanya menjelaskan bagi jamaah yang misalnya saya lebih seraknya Al-Fatihahnya dibaca misalnya, ya silahkan. Tapi jangan berdalil lebih seraknya kan begitu kan. Ada orang yang saya lebih seraknya kalau sholat dudukan, itu ada. Saya lebih seraknya kalau sholat sambil berbaring, lebih enak Ustaz kayaknya kan. Nanti kalau selera kita bahaya kalau ibadah kan gitu. Ya. Artinya kita harus ada dasarnya, dan memang ada dasarnya. Tadi yang sudah kita bahas kan, beberapa hadis-hadis yang terkait dengan memang perintah untuk membaca surat Al-Fatihah. Namun hadis-hadis ini sifatnya umum. Sebelum kita rincikan terkait dengan apa? Makmum, posisi makmum dia membaca ataupun tidak di dalam sholat jahar. Nah, seperti itu. Ya. Baik, nah itu keterangan yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala jamaah, ya. Artinya beliau salah satu ulama, ya, beliau kan ulama-ulama sebenarnya bukan ulama pendahulu, ya. Ulama-ulama sekarang juga termasuk ulama-ulama terbaru lah, ya, ulama-ulama al-hadits, ulama-ulama baru. Dan beliau lebih condong kepada, karena kita sedang membahas kitabnya, lebih condong kepada bahwa surat Al-Fatihah itu tidak dibaca makmum dalam sholat jahar begitu. Kemudian jamaah, ada keterangan yang lain terkait dengan tetap wajib dibaca. Ya, tetap wajib dibaca. Nah, kapan membacanya? Nah, ini. Ya. Baik. Beberapa para ulama-ulama kontemporer itu ulama-ulama sekarang, ya, diantaranya yang sudah wafat adalah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kemudian juga termasuk salah satunya, kalau nggak salah, ya nanti bisa dikoreksi, tidak apa-apa ya. Kalau nggak salah ini keterangan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala juga. Beliau lebih condong bahwa baik itu makmum, ya, dalam salat jahar, surat Al-Fatihah itu tetap harus dibaca. Lah kapan waktunya? Nah, di antara waktunya satu, dia boleh mengikuti imam ketika imam baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, gitu deh, Ar-Rahmanir-Rahim. Dan cara membacanya disirkan. Nabi, karena beralasan begini, Nabi SAW melarangnya karena itu sahabat bacanya keras. Ya. Jadi ketika Nabi SAW salat Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini sahabat di belakang itu juga membaca Al-Fatihah tapi keras, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim, seperti itu. Maka kenapa mengganggu Nabi SAW? Maka kita tetap baca, tapi baca dengan apa? Dengan keadaan sir. Ya, paling tidak bisa terdengar diri kita sendiri. Jadi itu. Atau yang kedua, ya, kita boleh membaca setelah makmum itu mengucapkan amin begitu, lalu sang imam ada jedanya. Ya, ada jedanya, lah disitulah makmum, ya, punya kesempatan untuk membaca surat Al-Fatihah. Jadi begitu. Nah, yang ketiga, boleh makmum membaca surat Al-Fatihah ketika sang imam sedang membaca surat lain. Ya, sambil mendengarkan imam membaca surat lain, nah makmum boleh membaca surat Al-Fatihah. Nah, jadi seperti itu jamaah. Ya, artinya tetap lebih condong kepada surat Al-Fatihah itu harus dibaca baik dalam keadaan sir maupun jahar, baik dalam keadaan sholat sendiri atau menjadi imam atau ketika menjadi makmum, begitu, ya. Dan kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala bahwa itu yang paling kuat dan yang paling terang. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena dalil-dalil yang ada yang menunjukkan kuatnya perintah untuk tetap
menjadikan surat Al-Fatihah itu sebagai rukun di antara rukun-rukun sholat. Nah, jadi begitu ya. Jadi ya silakan bagi yang mau membaca, ya silakan bagi yang tidak ketika menjaharkan, tentunya masing-masing memiliki penguat ataupun dalil yang ada. Begitu. Baik. Kemudian jelaskan rahimakumullah ya. Setelah membaca surat Al-Fatihah di sini ada keterangan tentang membaca amin. Ya. Membaca amin. Jangan diganti qabul, Pak ya. Hati-hati ya tuh. Amin ya amin saja gitu. Karena ini amin ini memang perintah dari Allah. Ya. Sekarang ada aja Pak. Nggak boleh amin sekarang harus qabul. Wah. Ini sudah merubah syariat nih berarti ya. Baik. Membaca amin dan imam membacanya dengan keras. Nah ini kesalahan terkadang imam ada yang nggak baca. Jadi hanya membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imamnya enggak baca ya, biar makmum aja yang bacalah. Ya. Jadi tidak ya. Jadi imam membaca amin, makmum juga membaca amin, begitu. Baik. Nah, keterangannya di mana? Di sini Nabi apabila selesai membaca Al-Fatihah dalam salat, beliau mengucapkan amin dengan suara keras dan panjang. Amin ya gitu ya. Dan Nabi memerintahkan makmum membaca amin segera setelah imam mengucapkan amin ya. Ya. Nah kan yang ngeri begitu kalau imamnya enggak faqih, enggak paham terhadap sifat salat Nabi alaihi salatu wasallam, imamnya enggak baca amin. Sedangkan makmumnya ini faqih, para fuqaha, orang-orang yang paham. Makmumnya nungguin kok imamnya nggak amin-amin ya. Kapan nih aminnya? Karena memang diperintahkan makmum itu mengucapkan amin setelah imam mengucapkan amin. Ya. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan ya, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian amin faqulu amin, katakanlah amin, fa innal malaikata taqulu amin, karena malaikat pun mengucapkan amin, wa innal imama yaqulu amin, dan imam juga mengucapkan amin. Dalam lafaz lain idza ammanal iman fa aminu, jika imam itu mengucapkan amin maka aminkanlah. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, barang siapa yang aminnya itu membersamai aminnya malaikat, berarti para malaikat pun mengucapkan amin. Wa fil lafdhin akhar, dan dalam lafaz yang lain idza qala ahadukum fi shalah, jika salah seorang di antara kalian salat mengucapkan amin, wal malaikatu fis samai amin, dan malaikat di langit itu mengucapkan amin, fa wafaqa ahaduhumal akhar, dan keduanya bersamai, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dosa yang telah lalu itu dihapus. Ya, ini keutamaannya membaca amin seperti itu. Dan lafaz amin ini lafaz yang dihasadin oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu sangat dengki sekali terhadap ucapan salam dan ucapan amin. Ya. Jangan dipelintir Pak ya. Berarti yang nggak suka amin Yahudi ya gitu kan. Nanti bahaya ya. Enggak, ini amin yang dimaksud amin begitu. Seperti itu. Jadi orang Yahudi nggak suka. Ini yang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi mengucapkan lafaz amin begitu. Nah, jadi begitu ya. Jadi membaca Al-Fatihah sekaligus mengucapkan amin, dan tidak perlu ditambah. Karena ada sebagian yang mereka, saya nggak tahu ya keterangannya dari mana. Mereka sebelum mengucapkan amin itu sudah Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kemudian setelah itu amin. Ya. Ketika ditanya kenapa? Mumpung ada yang mengaminkan banyak gitu. Jadi saya ucapkan Rabbighfirli saatnya gitu. Harus ada keterangannya. Sekali lagi karena sholat ini sifatnya adalah tauqifiyah. Dia sifatnya adalah petunjuk, dalil
ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah pernah lakukan, apa yang Rasulullah pernah kerjakan, apa yang Rasulullah pernah baca di dalam sholat, ya itulah yang harus kita ikuti. Tayyib. Wallahu alam bisawab. Sampai sini dulu jamaah ya. Insyaallah kita lanjutkan di poin berikutnya pada pertemuan berikutnya pula. Nah, sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dalil membaca Bismillah Zahar, itu pertama pertanyaannya. Kedua, ketika kita masbuk ya, tadi disampaikan bahwa diutamakan membaca ketika sholat kita membaca Al-Fatihah. Nah, ketika kita masbuk, imam ruku, sementara kita baru membaca Al-Fatihah separuh, sementara perintahnya ketika imam ruku kita harus ruku, kan begitu? Nah, pertanyaannya apakah kita sudah terhitung 1 rakaat ataukah belum ketika kita tidak membaca Al-Fatihah tersebut? Itu pertanyaan. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama kaitannya dengan membaca dalil membaca basmalah jahar. Justru malah nggak ada dalilnya baca basmalah jahar itu Pak. Begitu. Jadi nggak ada keterangan membaca bismillah itu secara jahar, kecuali mereka berpendapat karena bismillah itu termasuk dari surat Al-Fatihah. Kok dibedakan? Ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin itu jahar, kok bismillahnya nggak dijaharkan? Begitu. Ya. Nah, sebenarnya itu keterangannya. Sehingga kalau secara dalil, apakah membaca bismillah dijaharkan itu ada dalilnya? Justru tidak ada dalilnya. Bahkan keterangan para sahabat lah nggak ada. Justru ada keterangan dari beberapa sahabat, diantaranya Anas bin Malik. Dia menerangkan bahwa sallaitu khalfan Nabi, aku salat di belakang Nabi, salat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, karena memang sahabat Anas ini sahabat junior Pak, kecil. Sehingga beliau melewati periode-periode para sahabat juga ketika memimpin. Ya. Dan sekaligus sebagai keterangan juga bahwa pemimpin dulu di Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, selain mereka memimpin umat, mereka juga memimpin sholat. Begitu. Nah, sampai sahabat Anas bin Malik ini memberikan keterangan, ya Nabi ketika takbir Abu Bakar, Umar, Utsman, Allahu Akbar, langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, makanya Imam Malik rahimahullah taala berpendapat bahwa bismillah itu enggak dibaca. Sampai bismillah enggak dibaca karena keterangannya dari Anas begitu. Bahkan enggak ada keterangan tentang bismillah jahar sir, itu enggak ada keterangan. Ya. Jadi justru malah dari Anas dari Imam Malik, dari Anas mengatakan langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sehingga Imam Malik membuat kesimpulan bahwa tidak perlu membaca bismillah. Itu pertama. Kemudian keterangan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala bahwa bismillah itu harus dijaharkan, ya karena memang dari pendapat Imam Syafi'i bahwa bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah. Jadi begitu. Makanya namanya sab'ul mathani. Al-Fatihah itu ada 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, dan bismillah termasuk ayat yang pertama. Nah, sehingga bismillah itu dibaca. Baik. Kemudian Imam Ahmad dan beberapa para ulama yang lainnya memberi jalan tengah. Ya. Memberi jalan tengah. Dari keterangan Anas bin Malik, kemudian Imam Malik mengatakan tidak dibaca. Kemudian dari kalangannya Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa bismillah karena bagian daripada sholat, ya Imam Ahmad mengambil jalan tengah, tetap dibaca akan tetapi tidak dikeraskan. Tetap dibacanya karena ini ada pendapat bismillah masuk Al-Fatihah. Tidak keras karena memang ada keterangan dari Anas bin Malik bahwa Nabi tidak memulainya dengan bismillah. Jadi seperti itu. Jadi pendapat tengah-tengah. Ya, sehingga kesimpulannya kalau mau kita simpulkan seperti ini,
Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir surat Al-Fatihah, Pak, terkait mentafsirkan Bismillahirrahmanirrahim, kata beliau, dijaharkan maupun tidak dijaharkan, maka sholatnya tetap sah, selesai. Jadi nanti nggak usah ribut, Imam Sudes jadi imam di sana nggak bismillah kok. Loh, kemarin ngimami di Istiqlal pakai bismillah kan begitu, wah rame. Lagi enggak dijaharkan apa tidak dijaharkan maka tetap sah. Dan kita tahu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala itu madhabnya Syafi'i. Ya, jadi begitu. Wah, ini kapan ya? 2 minggu yang lalu lah waktu saya khutbah di Al-Mubarak begitu dicegat, Pak. Dicegat, diinterogasi, enggak pakai bismillah ya tadi. Saya bilang, Pak, sholatnya di mana jenengan? Tadi saya sholat di luar ini. Oh, berarti enggak dengar tak gitu kan. Ya. Kalau sholatnya di belakang imam, Bapak dengar kan gitu. Oh, saya pakai mic juga, kok masa enggak dengar. Ya. Cuman saya sirkan, Pak, seperti itu. Nah, itu pertama terkait itu. Kemudian yang kedua, ya, jadi nanti tidak ada judge lagi, Pak, ya. Oh, enggak baca bismillah, enggak sah sholatnya, enggak ada. Ya, tetap baca bismillah tapi disirkan. Kemudian keterangan yang kedua terkait dengan surah Al-Fatihah. Baik, surah Al-Fatihah tadi diterangkan bahwa dia wajib tetap harus dibaca karena bagian dari rukun sholat. Sekarang kasusnya ada orang yang dia ikut sholat tapi posisi dia menjadi makmum, posisi imam sudah rukuk misal, atau posisi imam sudah selesai membaca surat, dia baru masuk takbir Allahu Akbar, baru baca Al-Fatihah setengah, imamnya rukuk. Nah, begitu. Apakah itu terhitung 1 rakaat ataupun tidak? Baik. Bahkan ada yang lebih parah keterangannya, Pak. Keterangan lebih parahnya apa? Posisi imam sudah rukuk. Dan ada satu sahabat yang datang kemudian dia langsung ikut rukuk. Dan di situ Nabi SAW memberikan penjelasan dan keterangan kepada sahabat tersebut bahwa tetap sholat rakaatnya itu dia sudah dapatkan. Nah, keterangannya di situ. Sehingga apa? Sehingga para ulama menyimpulkan, kalau dulu Nabi kan nggak menyimpulkan oh ini haram, ini halal, oh ini mubah, ini boleh dan tidak. Tapi disimpulkan oleh para ulama bahwa, dan ini sebenarnya nggak ada perbedaan pandangan ya, kecuali hanya beberapa para ulama-ulama yang kita kurang masyhur untuk mendengarnya, bahwa dengan kasusnya ada sahabat yang masuk rukuk kemudian Nabi nggak perintahkan ulang, ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu bisa gugur disebabkan karena kasus ini, Pak. Ya, kasus ini berarti dia sedikit pun nggak baca Al-Fatihah, ya kan? Tapi dianggap dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Sehingga andekan kita membaca Al-Fatihah tapi nggak selesai, kok imam sudah rukuk kita ikut rukuk, itu pun tetap dianggap sah dan kita dapatkan 1 rakaat. Nah, jadi begitu. Yang tidak membaca saja ketika rukuk itu sudah sah. Nah, apalagi yang kita sudah berusaha untuk membacanya, akan tetapi karena imam sudah rukuk, maka kita kan diperintahkan harus mengikuti rukuknya imam kan, ya maka itu dianggap 1 rakaat. Sehingga ketidaksempurnaannya sebagaimana kembali kepada hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikannya imam itu untuk menyempurnakan salat kita, seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab, begitu. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait doa istiftah, Pak Ustadz. Ada yang menyebutkannya istiftah, ada yang menyebutkannya iftitah. Apakah artinya berbeda atau sama saja? Sama saja, Pak. Sama saja ya. Nah, sama saja. Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama, ya. Istiftah, iftitah sama saja. Ya. Iftataha dari wazan ifta'ala. Istaftaha dari wazan istaf'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa hukumnya seorang imam membaca surat Al-Quran itu dia melihat Al-Quran di depan gitu. Sedangkan kita kan dianjurkan sholat untuk melihat ke tempat sujud kita. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebenarnya ini ada keterangan nanti setelah kita membahas Al-Fatihah terkait tentang masalah bacaan berikutnya, dan nanti ada beberapa poin-poin diantaranya adalah tentang itu. Boleh nggak sang imam ataupun kita kita ketika sholat membaca mushaf, ya, bukan bil ghaib. Terkait dengan membaca mushaf, ini keterangan dari para ulama itu diperbolehkan hanya dalam sholat-sholat sunnah, seperti itu, ya. Keterangannya sebagian para ulama seperti itu diperbolehkan hanya dalam sholat sunnah. Kenapa? Karena kalau dalam sholat wajib tidak ada satupun keterangan dan penjelasan bahwa sholat wajib itu dengan menggunakan mushaf. Itu. Karena memang Nabi dulu mengajarkan kepada para sahabat untuk menghafalnya. Dan dalam tanda kutip saya katakan bahwa Nabi itu kan ummi, tidak membaca. Ya kan? Beliau tidak bisa membaca. Ya. Sehingga apa yang beliau baca ya berdasarkan yang beliau sudah hafal dari Jibril alaihi salatu wassalam. Baik. Nah sekarang begini, apa alasannya ya terkait dengan masalah membaca Al-Quran itu enggak boleh, membaca mushaf itu enggak boleh. Baik. Karena di dalam sholat kita tidak boleh tersibukkan dengan perkara yang lain. Ya, tersibukkan dengan perkara yang lain. Sehingga di antara hal yang menyibukkan pandangan kita adalah mushaf yang ada di depan kita. Itu. Loh Ustaz, kita kan fokus itu Al-Quran gitu. Itu na'am Al-Quran, tapi menyibukkan pandangan kita yang seharusnya pandangan kita itu harus kita tujukan ke arah tempat sujud kita. Jadi seperti itu, ya. Nah makanya kalau sampai ada yang beralasan seperti ini, loh, kan kita nggak hafal ya, kalau nggak hafal Quran jangan jadi imam gitu. Itu ya kan begitu Pak, ya kan? Ya. Baik, ya kalau nggak ada imamnya, ya bagaimana Ustaz? Ya kalau nggak ada imamnya, monggo jadi imam. Kan ada hadis Nabi yang mengatakan faqra' ma tayassara minal Quran, bacalah yang paling mudah bagimu dari Al-Quran. Ya enggak apa-apa, 2 kali kulhu ya, alhamdulillah makmumnya Pak. Ya enggak, sholatnya enggak lama-lama kan gitu, no? Iya. Dan itu yang digemari kalau sudah kulhu anas ya, itu sudah ya digemari. Jadi seperti itu, ya. Jadi begitu Pak. Jadi kalau dalam sholat wajib ya tentunya itu akan merusak kekhusyuan kita, ya. Dan akan mengurangi dari yang seharusnya kita lakukan ketika pandangan kita itu berada di tempat sujud kita. Jadi begitu Pak. Adapun hukumnya haram, batal ataupun tidak, nah itu nanti ada tingkatannya, ya bagaimana keadaan seseorang tersebut. Begitu. Kalau dikatakan haram ya tidak haram. Tidak ada yang mengatakan haram. Tapi para ulama mengatakan tidak boleh kecuali dalam sholat sunnah. Dan di antara para sebagian ulama yang membolehkan di dalam sholat sunnah, karena memang dianjurkan dalam sholat sunnah itu untuk memperpanjang sholatnya. Kalau dalam sholat wajib itu sang imam melihat keadaan makmumnya. Jadi jangan terlalu panjang Pak, begitu. Baik. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup kali Pak ya. Kalau cukup kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.